Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Istiqomah, NPM 1911070247, kelas S, semester 4, jurusan Pendidikan Anak Usia Dini. Statistik pendidikan. Penelitian dan statistik merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian juga didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Statistik diartikan sebagai alat pengolah data angka. Kemudian statistik dibagi menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik pendidikan, penelitian pendidikan. Statistik pendidikan adalah ilmu pengetahuan atau mempelajari tentang prinsip, metode, dan prosedur yang perlu digunakan dalam rangka penyajian penganalisaan bahan keterangan berwujud angka. Penelitian pendidikan adalah proses yang sistematis untuk memperoleh pengetahuan dan pemecahan masalah pendidikan melalui metode ilmiah, baik dalam pengumpulan maupun analisis datanya, serta membuat rumusan generalisasi berdasarkan penafsiran data tersebut. Macam-macam statistik itu ada 4. Yang pertama, statistik deskriptif, kedua, statistik inferensial, ketiga, statistik parametrik, dan keempat, statistik non-parametrik. Distribusi frekuensi. Pengertiannya, pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Kemudian interval kelas, yaitu selisih antara tepi atas dan tepi bawah dan suatu kelas, tetapi bukan selisih antara batas atas kelas dengan batas bawah kelas. Kemudian ada langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Definisi data: himpunan nilai variabel datum atau informasi lain yang diperoleh dari observasi, pengukuran, atau penilaian terhadap suatu objek atau lebih. Kemudian data kualitatif diperoleh dari hasil pengamatan. Kemudian objek pengamatan variabel variate atau nilai. Kemudian data kuantitatif diperoleh dari kegiatan pengukuran atau penilaian. Jenis-jenis data. Yang pertama ada data kualitatif, data kuantitatif, data diskret, dan yang terakhir data kontinu. Cara menyusun angka. Data nominal, yaitu data statistik yang cara menyusunnya didasarkan pada klasifikasi tertentu. Kemudian data ordinal atau urutan, yaitu data statistik yang cara menyusun angkanya didasarkan pada urutan atau ranking. Kemudian data interval, yaitu data statistik di mana terdapat jarak yang sama di antara hal-hal yang sedang diteliti. Bentuk angka. Bentuk angka terbagi menjadi dua, yaitu data tunggal adalah data statistik yang angka-angkanya merupakan satu unit atau satu kesatuan, tidak dikelompokkan. Kemudian data kelompok, yaitu data statistik tiap unitnya terdiri dari sekelompok angka. Kemudian berdasarkan waktu pengumpulan, data terbagi menjadi dua, yaitu data seketika dan data urutan waktu. Nah, sumber data statistika yang pertama itu ada data primer, kedua data sekunder. Ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan merupakan ukuran-ukuran dari sebuah kelompok data yang dapat mewakili karakteristik dari sebuah populasi. Kemudian jenis data ukuran pemusatan. Yang pertama data tunggal, kedua data berkelompok, kemudian rata-rata mean data tunggal. 4. Rata-rata mean data berkelompok. Biasanya digunakan untuk menghitung nilai ukuran pemusatan untuk data dengan jumlah yang banyak. Modus data tunggal. Modus data tunggal adalah angka yang paling sering muncul dalam sekumpulan angka.
Kemudian median atau nilai tengah adalah salah satu ukuran pemusatan data, yaitu jika segugus data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau yang terbesar sampai yang terkecil. Nilai pengamatan yang tepat di tengah-tengah bila jumlah datanya ganjil. Kemudian modus data berkelompok. Modus data berkelompok bisa ditentukan berdasarkan nilai tengah kelas interval yang memiliki frekuensi terbanyak. Kemudian kuartil, desil, persentil. Kuartil adalah suatu himpunan data membagi himpunan atas 4 bagian yang sama. Nilai-nilai ini disebut kuartil. Kemudian desil. Desil suatu himpunan data membagi data atas 10 bagian yang sama disebut dengan desil. Kemudian yang terakhir itu presentil. Presentil adalah suatu himpunan data membagi data atas 100 bagian disebut presentil. Kemudian ukuran penyebaran data, pengertiannya sendiri suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya. Kemudian macam-macam ukuran. Yang pertama itu jangkauan atau rank, kemudian simpangan rata-rata atau data tunggal data kelompok. Yang ketiga itu simpangan baku atau standar deviasi data tunggal data kelompok, kemudian kuartil atau data tunggal data kelompok, kemudian persentil data tunggal data kelompok, dan yang terakhir koefisien variasi. Kemudian ada jangkauan, simpangan rata-rata, simpangan baku, kuartil, persentil, koefisien variasi. Populasi dan sampel. Populasi yaitu keseluruhan individu atau objek yang diteliti dan memiliki beberapa karakteristik yang sama. Dan populasi memiliki variasi atau sebaran yang luas. Kemudian sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Misalnya karena keterbatasan dan tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili. Kemudian alur pengambilan sampel, yang pertama itu populasi. Kemudian frame sampel, unit eksperimen, dan yang terakhir sampel. Penentuan sampel, yang pertama syarat utama sampel representatif, kedua representatif sampel apabila kecenderungan sampel yang mendekati keadaan identik populasi, kemudian yang terakhir representatifan. Homogeneitas populasi, syarat utama sampel representatif sampel apabila kecenderungan sampel yang mendekati keadaan identik populasi. Kemudian hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan tentatif yang merupakan dugaan mengenai apa saja yang sedang kita amati dalam usaha untuk memahaminya. Kemudian fungsi hipotesis untuk menemukan kemungkinan atau untuk menguji kebenaran suatu teori. Nah, jenis-jenis hipotesis yang menyatakan adanya kesamaan-kesamaan dalam dunia empiris, hipotesis yang berkenaan dengan model ideal, hipotesis yang digunakan untuk mencari hubungan antar variabel. Kemudian korelasi. Korelasi adalah suatu alat analisis yang digunakan untuk mencari hubungan antara variabel independen atau bebas dengan variabel dependen atau tak bebas. Kemudian koefisien korelasi Rank-Spearman. Koefisien korelasi ini mengukur kedekatan hubungan antara dua variabel ordinal. Kemudian koefisien determinasi. Koefisien korelasi ini juga mengukur kedekatan hubungan antar dua variabel ordinal. Kemudian analisis regresi. Pengertiannya yaitu regresi linear sering digunakan untuk melihat nilai prediksi atau perkiraan yang akan datang. Kemudian berdasarkan jumlah variabel bebas, kemudian ada berdasarkan skala pengukuran variabel bebas dan terikat, kemudian ada regresi berganda. Uji validitas dan uji reliabilitas. Macam-macam validitas, ada validitas logis, yaitu sebuah instrumen evaluasi menunjuk pada kondisi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan penalaran. Kemudian validitas empiris. Sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalaman.
Kemudian uji reliabilitas. Suatu kuesioner disebut reliable atau handal jika jawaban-jawaban seseorang konsisten. Kemudian reliabilitas dapat diukur dengan jalan mengulang pertanyaan yang mirip pada nomor-nomor berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.